Pas mau berangkat itu saya mau pamit sama almarhum datuk saya tuh tahun 93 itu ya. Datuk saya pas waktu itu masih kurang enak badan lah. Jadi saya nanya nenek datuk mana? Di Kelambu ya, kan Kelambu tidur di kampung kan tidurnya Kelambu tuh aman, nggak perlu pakai obat nyamuk kan. Jadi saya temui beliau, salam. Itulah ada pesan Ustaz yang menarik, pesan beliau nih. Betul Mas Ko tuh mau sekolah katanya. Iya tuh sekolah. Insya Allah nih mau berangkatnya. Itu kalimat dia bilang tuh apa ya? Sekarang ini banyak profesor, banyak doktorando, doktoranda kata beliau kan. Apalah namanya titelnya tuh. Tapi banyak mereka tuh menipu orang kerjanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innal hamdalillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik, para adik-adik remaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kembali di channel Inspiratif Remaja. Insya Allah hari ini saya ditemani oleh Al-Ustadz Abdul Maskur yang insya Allah akan mengulas bagaimana beliau menceritakan beliau belajar cara membaca Al-Quran dengan baik, tepat, benar, dan singkat. Insya Allah akan kita ulas pada sore hari ini. Maka untuk itu, Inspiratif Remaja yang dirahmati Allah, kita akan sedikit berbincang bagaimana beliau ini waktu dulunya kuliah jurusan akidah filsafat. Tetapi tidak berhenti di situ karena kegigihan beliau sehingga alhamdulillah beliau menjadi salah satu guru tahsin yang ada di Riau ini. Dan nanti akan kita ceritakan bagaimana Al-Ustadz ini ketemu dengan Syekh Al-Murtado Habibi Al-Hafiz. Maka untuk itu kita sapa dulu Al-Ustadz kita yang hari ini jadi inspirator kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz? Kabar sehat Ustadz? Alhamdulillah, khairin. Dan bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Baik Ustadz, kita terima kasih nih Ustadz telah menerima kami. Kunjungan kami yang kesekian kalinya ini untuk adik-adik remaja nih Ustaz. Jadi bagaimana adik-adik remaja kita ini belajar dari semangat seseorang yang istiqomah mempelajari sesuatu nih Ustaz. Kami tahu ya. Kami tahu nih Ustaz, Masya Allah sekali nih Ustaz ketemu dengan guru ya yang sekarang Ustadz pun menjadi guru gitu. Ustadz ketemu dengan guru, alhamdulillah sekarang Ustadz menjadi guru gitu. Iya, dicetak menjadi guru gitu. Nah ini boleh tahu nih Ustadz, dari Ustadz sebelum di Pekanbaru, di mana asal Ustadz nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita ini bincang lepas saja Ustaz ya. Iya.
Eh, Alhamdulillah, kalau kita bercerita tentang diri kita tentu tentang asal usul barangkali ya. Iya. Ya, kita asal usulnya enggak perlu dari Adam lah. Udah kecil Adam aja lah. Di dulu alhamdulillah tuh diceritakan oleh orang tua saya itu tentang datuk saya lah dulu kan. Datuk saya tuh Datuk Husin namanya. Sekitar tahun 60-an beliau tuh dulu PU di Pekanbaru nih, PU tahun 60-an. Nah, beliau ini orang lapangan. Jadi ditugaskanlah waktu masa Soeharto itu ada istilah-istilahnya sekolah-sekolah impres ya. Nah, sekolah desa tertinggal tuh kan, SD, SMP, ada sebut dengan SD impres, SMP impres, gitu kan. Jadi beliau ditugaskan ke area areal Tembilahan sana untuk membangun itu. Ada di Tembilahan kotanya, ada di Sungai Piring namanya, ada di Teluk Pinang. Nah, ada satu desa di sana itu, desa Jerambang Tanjung. Nah, di sana beliau juga bawa istrinya ke sana, dan akhirnya ringkas cerita menetap. Nah, di Tembilahan, di desa Jerambang Tanjung ya. Jadi di sanalah orang anak-anak beliau dibawa. Beliau juga jadi tenaga pengajar di sebuah sekolah di sana di Jerambang itu. Terus ya proses atas izin Allah semua. Nah, disitulah mungkin ketemulah calon ayah dengan calon ibu saya itu ya, desa itu. Padahal dulu tinggalnya di Pekanbaru. Nah, ketemu. Alhamdulillah tahun 1977 di Desa Pungkat namanya, saya atas izin Allah dilahirkan. Tahun 1977. Ya. Tidak lama umur 8 tahun itu pindah ke Desa Jerambang Tanjung, dari Pungkat ke Desa Jerambang Tanjung. Nah, datuk sebelah mak saya ini buka kebun baru lah, lahan baru, parit Jerambang itu. Nah, sana kami dibesarkan di Desa Jerambang Tanjung lah, sampai saya masuk SD di sana. SD boleh dikatakan SD Muhammadiyah itu, tapi dulu Empres ya. Nah, sampai kelas 5 saya di sana. Nah, karena orang banyak ingin keluar kota, saya sempat juga sekolah ke kota Tembilahannya. Dari Jerambang Tanjung kelas 5, masuk kelas 5 di SD Tembilahan itu, SD negeri. Maaf, SD Muhammadiyah di Tembilahan itu. Kelas 5. Sekitar 6 bulan belajar, pindah lagi. Nah, masuk ke SD 018 Jerambang Baru, seberang Jerambang Tanjung, saya negeri kan. Nah, sampai tamat dari situ tahun 90 ya. Dari tahun 90 itu keinginan mau sekolah itu ada sih, tapi karena jauh sekolahnya, tidak ada yang memotivasi di kampung, tidak ada yang memotivasi dalam pentingnya ilmu, pentingnya belajar gitu kan, tidak ada gitu. Ya, namanya orang kampung. Nah, ya, jadi semua ini atas izin Allah itu yaitu selama 3 tahun tuh saya ikut datuk saya, ada namanya ke Pelanduk, Desa Pelanduk, bersebelahan dengan Batang Tumu. Batang Tumu itu kan kampungnya gubernur kita Rusdi Zainal tuh kan. Sekolah Gaung sampai PT Trust, ikut beliau tuh. Cari papan, cari macam-macam lah yang menemani beliau, dan untuk mengisi kekosongan itu. Nah, datuk saya itu senang kali dia. Di antara cucunya itu kalau dia mau pergi jauh-jauh tuh saya dia bawa. Wah, ini pula itu. Nah, dan aku senang pula. Main-main laut segala macam kan. Ya namanya masih anak-anak kan.
Nah, tahun 93 keinginan belajar tuh ada sih. Nah, tapi enggak terbuka waktu itu bagaimana caranya. Nah, tahun 93 akhir itu ayah dan ibu saya itu mengunjungi nenek saya di Pekanbaru nih. Rumahnya pas di belakang UIN Sukajadi itu, Jalan Bangau, dekat Garuda Sakti. Waktu itu masih hutan, masih banyak beruk, monyet, babi, itu semualah. Jalan ke Rumbai itu dulu ada mungkin jadi setapak lah. Setapak lah mungkin. Nah, tahun 93 ya. Jadi di sana ketemulah di Rengat itu ada adik ayah saya, adik kandung ayah saya itu dia guru SD. Guru SD. Dia nanya, "Masuk di mana sekolah?" Langsung saya jawab itu, "Saya tak sekolah lagi, Bu." Kayaknya dia mikir sebentar, langsung dia tanya, "Mau sekolah enggak?" Langsung saya jawab tuh, "Ya mau, Bu." Nah, akhirnya udah balik kampung lagi, balik kampung, ngomonglah sama emak, sampai ke datuk juga, ringkas ceritanya mau berangkat ke Rengat ini. Nah, ibu tuh kan tinggalnya di Rengat, dari Cembilahan ke Rengat tuh kan lumayan juga Jauh saja. Nah, lumayan juga jauh lah dulu ya, kalau sekarang enggak lagi lah. Dulu kan pakai speedboat, pakai kapal gitu kan. Nah, tahu lah kapal itu kan model kapal jelatik itu perjalanannya kan, tahu lah. Yang hanya 1 jam bisa jadi 5 jam lah. Nah, gitu. Pas mau berangkat itu saya mau pamit sama almarhum datuk saya tuh tahun 93 itu ya. Datuk saya pas waktu itu masih kurang enak badan lah. Jadi saya nanya nenek, datuk mana? Oh, di Kelambu, kan Kelambu, tidur di kampung kan tidurnya Kelambu tuh, aman, nggak perlu pakai obat nyamuk kan. Nah, jadi saya temui beliau, salam. Nah, itulah ada pesan Ustaz yang menarik, pesan beliau nih. "Betul Mas Ko tuh mau sekolah," katanya. Nah, iya tuh sekolah, insya Allah nih mau berangkatnya. Itu kalimat dia bilang tuh apa ya? Sekarang ini banyak profesor, banyak doktorando, doktoranda, kata beliau kan. Apalah namanya titelnya tuh. Tapi banyak mereka tuh menipu orang kerjanya. Nah, saya waktu itu tak terpikir apa maksud dia, ngapa dia ngomong gitu. Ya, pikiran kita kan masih belum terbuka ya, belum terbatas lah gitu. Alhamdulillah kalau betul masuk sekolah, yalah. Salam, jam tangan, berangkat. Nah, sampailah saya tahun 3 di Rengat. Nah, saya lupa lah tanggal berapa daftar itu kan. Nah, daftar di sebuah MTS, disebut dengan MTS Fire ya, Fire Rengat gitu, atau pesantren Madinatul Najah Fire Rengat gitu kan. Waktu itu kepala sekolahnya Bu Marlian BA ya, anak Pak Ramli Husin lah. Pak Ramli itu kepala amannya, dia kepala itu keluarganya semua lah itu. Bahkan kami sampai menyebut Fire itu istilahnya Persatuan Anak Istri Ramli gitu. Nah, gitu Fire kan. Nah, itu yayasan. Alhamdulillah belajarlah di sana seperti layaknya orang biasalah belajar kan. Di MTS ada belajar macam-macam lah, bahasa Arab segala macam kan. Tamatlah saya tahun 96 tamat. Kan tamat SD tahun 90, tamat SMP tahun 96. Itu kan jadi pertanyaan besar orang kan. Iya. Masa sampai 6 tahun enggak SMP gitu. Orang SMP 3 tahun, dia 6 tahun. Nah, kenapa 3 tahun tadi itu perjalanan? Tamat SMP, SD tidak nyambung, tidak langsung ya. Jadi beruntung adik-adik nih yang di kota gitu, informasi dekat, sekolah dekat, sama SD langsung ke SMP gitu. Transport dekat, kok tak ada penghambat. Di kampung itu dulu kalau mau belajar tuh, ini daun-daun kelapa tuh kan, tahu kan, daun kelapa kopra itu yang udah mati itu diambil ada sekecak gini ya, segini, diikat. Lidi daunnya sekali. Oh, daunnya sekali. Nah, tuh pergi ke rumah guru tuh belajar, nanti balik baru dihidupkan. Udah gelap kan,
colok lah nama istilah sekarang deh, obor ya, obor. Nah, kalau kota ini kenalnya obor. Obor ya. Nah, gitu dulu. Sekarang di kota ini ya Allah, tinggal pencet hidup lampu. Tapi heran saat di kotanya minat belajar tuh kok kurang orang. Nah, masalah. Kalau kita dulu di kampung-kampung, masya Allah ya, nggak ada masalah, malah happy ya, senang belajar. Nah itu tamat 96, saya langsung daftar ke SMA Muhammadiyah Rengat ya, masih di Rengat juga tuh. SD-nya Tembilahan, SMP-nya di Rengat, ada MTS tadi, langsung ke SMA Muhammadiyah masih di Rengat juga. Di Rengat saya tinggal di Jalan Letkol Kahar Maskur. Sama pula namanya. Nama dengan tempat tinggal tuh alamatnya hampir sama. Dia cuma bedanya dia Letkol, awak Iman Abdul. Tak ada Abdul Maskur. Sana sama ibu saya juga. Ibu saya itu punya 3 anak cewek, itu 3-nya. Jadi sampailah sampai saya alhamdulillah diamanahkan juga waktu di SMA itu jadi ketua OSIS. Jadi ketua OSIS. Pokoknya bukan dalam makna ujub sombong ya gitu, tapi juara 1 juara 2 terus itu. Luar biasa. OSIS. Ini kalau pramuka apa namanya itu? Ketua regu, ketua apa tuh ya? Dalam pramuka, ketua regu lah Kak. Nah gitu sih. Tahun 99 alhamdulillah atas izin Allah juga saya tamat lulus Muhammadiyah. Dan alhamdulillah pada tahun terakhir saya sekolah itu kelas 3 SMA Muhammadiyah itu tahun 98 menjelang 99 tamat itu saya dapat beasiswa gitu kan. Wah, beasiswa. Alhamdulillah. Pas tamat baru nerima. Tamat alhamdulillah ada kami bertiga itu ya dapat menjadi mahasiswa undangan gitu dari UNRI. Atau istilah orang sekarang apa tadi? BPU apa? BPUD. Bibit unggul daerah ya. PBUD, pemilihan bibit unggul daerah ya. Nah, ada salah itu. Pilih kami ada 3 orang. 3 orang. Ya beberapa setelah kelulusan itu kami berangkat ke Pekanbaru. Mau nengok tempat kuliah tadi kan. Betul. Alhamdulillah berangkatlah kami naik terapel, diantar ke UNRI. Masuk ke rel UNRI itu sekitar jam 10 pagi lah. Nah, tanya-tanya orang awam kan, belum tahu situasi kampus macam mana, kehidupan kami gimana gitu. Tanya sama security, ditunjukkan kami ke sana nengok-nengok. Nah, tiba di sana terus pas nengok ruang itu Fakultas Ekonomi, saya tadi kan mahasiswa undangan ya kan, tak ada minat saya. Tak cocok nih bilang. Saya bilang sama teman saya tinggal di sana, kalian dari sini ya, saya pergi ke Win, minta info dengan di Win kan. Alhamdulillah. Ringkas lagi ceritanya, alhamdulillah mereka berdua tadi loloslah di UNRI, masih di UNRI Fakultas Ekonomi. Saya ngambil di UIN, ngambil Usuluddin, Fakultas Usuluddin, jurusan Akidah Filsafat. Alhamdulillah kuliah lah. Itu kalau cerita masa di kampus, itu kesannya agak lucu-lucu juga lah gitu. Ada lucunya, ada kayak banditnya, ada kayak ya orang namanya di Akidah Filsafat ya. Iya. Waktu itu belum hijrah lah. Belum ada kenal kata hijrah itulah. Istilahnya orang kampung ingin mencicipi rasanya kota gitu. Begitulah. Bawa kampungnya kan. Iyalah. Rambut gondrong. Kalau kuliah tuh pakai sendal jepit. Gitulah dulu kan. Masih boleh waktu itu? Masih boleh. Kalau di Akidah Filsafat itu tak ada ini lah. Kalau tak ada dosen tuh
pas pula itu kami di kuliah itu ada teman yang kuliah sama dengan kami itu, dia orang PU provinsi lapangan. Dia kalau kuliah pakai mobil. Ini kalau tak ada dosen masuk, udah kami naik mobil keliling kami itu jalan dah. Minum makan. Dia traktor kan, orang PU kan. Namanya Muhammad Saleh namanya. Sekarang dia udah 2 kali dia ngambil gelar doktor itu. Sahabat juga. Ini kasih cerita, alhamdulillah. Waktu itu saya tinggal di Rumbai itu. Kuliah itu tinggal di Rumbai. Jauh Ustaz ya? Oh, lumayan juga. 2 kali angkot. Pakai angkot waktu itu kan pakai oplet ya. Oplet ya? Nah, Rumbai ke Sukajadi ke kampus Sukajadi itu. Kan naik oplet Sukajadi kan. Nah, waktu itu masih murah tuh. Masih 2.000 rupiah, 1.000 rupiah. 1.000 rupiah ongkos. 99 tuh, tahun 2000 tuh. Yang namanya pelajar 500 malah. Kalau umum 1.000. Mahasiswa 500. Mahasiswa 500. Saya tinggal di masjid. Masjid Ihsan Rumbai, simpang jalan sekolah Rumbai. Hampir 2 tahun saya tinggal di situ. Nah, alhamdulillah. Terus lah aktivitasnya belajar. Itulah terus. Kalau tak ada guru tadi kan. Jadi waktu itu Ustaz, ya kan? Ustaz belum kenal dengan metode tahsin. Metode belum. Yang saat sekarang Ustaz pelajari dan sekarang memberikan Ustaz jadi gurunya sekarang. Iya, belum. Jadi waktu itu belum tahu, belum kenal. Tahu, ya? Belum. Ustaz Murtada pun yang guru saya tuh waktu itu dia masih belajar juga di Madinah ya. Baik, ringkas ceritanya, alhamdulillah saya melanglang juga lah. Tahun 2002 itu selesai KKN tuh, KKN di Tanjung Pinang kan. Tanjung Pinang KKN tuh. Itu KKN terakhir lah, KKN jauh untuk dari mahasiswa UIN waktu itu. Setelah itu tak ada lagi. Paling jauhnya ya di daratan aja lah. Tak ada lagi daerah kepulauan. Ke Rupat, Kapel tak ada lagi. Paling ke Dumai, Teluk Kuantan, arah-arah sinilah. Nah, masih di Rumbai sampai saya waktu itu pernah juga tinggal di Simpang Jengkol ya, Simpang Jengkol Kulim, Tangor, Simpang Tangor, Tangor. Saya malah bercita-cita situ dulu ada Simpang Jengkol dalam ada Masjid Ikhlas. Sudah saya buat programnya karena di rapat pengurus masjid itu mendukung untuk mendirikan MDA itu kan tahun 2004 tuh. Setelah saya mau bergerak, mau ke Menak, mau ngurus semua itu, mereka pada diam. Nah, diam itu mentok otak saya. Iya. Alhamdulillah, tidak jelas lah. Tak jelas. Jadi akhirnya alhamdulillah saya dapat info dari ada keluarga juga di Rumbai, pun selalu datang menghonor SMP 6 Rumbai. Besoknya saya datang. Waktu itu kepala sekolahnya Pak Ramanayari ya. Pak Ramanayari itu instruktur guru matematika di Pekanbaru ini, sangat bahkan instruktur dia, luar biasa beliau. Matematika itu bisa dibuat sederhana dan orang menarik, paham. Anak-anak senang belajar. Metode mengajarnya. Beliau lah ya. Iya. Kan ada tuh, kalau kita dulu mungkin kita bilang matematik itu matematik akal ya. Nah, ini dengan metode yang beliau desain, nah, itu berkat belajar juga tuh ya. Belajar. Akhirnya ringkas, diterima, saya yang honor. Ini ada lucu sedikit nih. Akidah filsafat, ngajar olahraga. Wah, luar biasa. Luar biasa tuh olahraga. Ngajar saya olahraga hampir 2 tahun. Iya. 2 tahun olahraga. Maksud tahun ketiga saya ngajar Arab Melayu. Ngajar Arab Melayu saya kan. Ada teman saya mau honor juga, sama-sama juga dia akidah filsafat.
Ya saya bilang, saya ngajar 2 sekarang, olahraga dan Arab Melayu. Nah, pilih mana? Arab Melayu lah kata dia kan. Nah, udah besok datang. Apa namanya tuh? Kalau kita ditanya oleh pihak perusahaan, interview. Interview. Terima dia. Ya udah dia ngajar apa, saya ngajar olahraga sampai 2011 saya masih ngajar olahraga. 2004 sampai 2011. Alhamdulillah. Nah, di mana saya tadi ketemu dengan Ustaz Murtada itu? Nah, ini ceritanya, ringkas saja ya. Jadi sebenarnya pada tahun 2009 itu Ustaz Murtada itu belum menemukan sebenarnya metode untuk tahsin itu seperti apa. Akhirnya beliau, karena saya tinggal di SMP 6 itu dulu, sholatnya ke Ittihad. Di Ittihad, di seberangan SMP 6 dengan Ittihad itu seberangan. Nah, apa yang dilakukan oleh beliau pada waktu itu, belum dinamakan tahsin, tapi kayak tadarus saja, melingkar gitu, maghrib menjelang isya. Berapa orang yang mau tadi melingkar dari sisi kiri beliau sampai ke kanan gitu kan, nanti baca satu ayat seorang, nanti dikoreksi sama beliau, gitu aja. Hampir setahun itu kayak gitu ya, hampir setahun lebih lah. Nah, sampai lebih kurang setahun itu kebetulan imam kedua, bukan kebetulan ya, tak ada kebetulan ya, izin Allah, imam kedua Masjid Ittihad itu teman saya kuliah juga kemarin di Akidah Filsafat. Beliau ini transfer dari Imam Bonjol Padang karena tidak selesai, pindah ke sini pas kelas dengan saya, imam kedua. Jadi pada tahun 2010 tuh saya bilang, Bang, nanti kalau ada memang belajar khusus tahsin, kabari, jangan lupa kabari saya bilang. Lah habis tahun 2009 lu sebenarnya udah ada 2009 kira-kira 3 bulan menjelang akhir 2009 tuh sudah ada, dia lupa nih. Ini 3 bulan kemudian saya kena aktif sholat di sana. Ceritalah dia udah ada katanya penerimaan. Udahlah masuk saya, nama saya satu tahun 2010 ya. Kayaknya orang yang daftar pada tahun 2010 itu berapa ya, sekitar hampir 200 lebih. 200 lebih itu dites lah, tes ini bukan tes lulus tak lulus ya. Tesnya tes pengelompokan. Semuanya diterima, tapi dia kelompokkan. Kelompok mana, siapa yang ngajar gitu kan. Alhamdulillah, beliau langsung yang ngetes ya, ada 3 sampai 4 ayat dibaca gitu kan. Ada tandain beliau, coret lah menurut ilmu beliau dan di mana kesalahannya. Akhirnya keluarlah nama saya di papan pengumuman itu. Saya dikelompokkan namanya kelompok A. Nah, kelompok A ini kelompok yang dipoles sikit-sikit lagi siap untuk disertifikasi gitu. Luar biasa. Alhamdulillah, ini juga peran Allah di sana ya. Karena kan sebelumnya kan Ustadz tidak tinggal di masjid. Sudah tinggal di masjid. Jadi imam. Ya, imam, belajar Al-Quran juga dulu pernah di waktu di Rengat, pernah bersama Kori Nasional juga itu ada namanya Ustazah Etiranis, ada Ustadz Ibrahim, ada Pak Hasbi namanya di Kemenak Rengat dulu kan. Artinya Ustadz udah ada modal. Sudah ada modal, alhamdulillah. Gitu. Jadi diterima, belajarlah. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali, belajarnya langsung. Kelompok kami itu langsung dipegang oleh beliau. Nama beliau itu Murtada Habibi gitu. Jadi karena dia titelnya sudah mendapatkan titel itu, mendapatkan gelar Syekh Murtada Habibi Al-Hafiz, atau sekarang disebut beliau Abu Ja'far Murtada Habibi LC Al-Hafiz. Beliau waktu itu masih tinggal di Mumbai. Alhamdulillah, belajar terus, belajar. Itulah, putar itu kan, membaca. Waktu itu kitabnya ada
setebal ini, Ustaz. Saya lupa tadi bawanya. Setebal Al-Quran ini. Nah, seperti ini. Namanya muhalla. Muhalla itu atau istilahnya apa namanya, pintu gerbang untuk membaca Al-Quran. Pintu gerbangnya artinya lolos kitab itu. Sekarang namanya diganti dengan Dalilul Murid, kunci-kunci membaca Al-Quran. Lolos Dalilul Murid itu, maka dia berhak untuk membaca Al-Quran itu. Pokoknya semua kunci, apabila bisa dipraktikkan kunci tadi dengan baik dan benar, maka dia bisa membaca Al-Quran di mana saja.